Puji Tuhan, Salam, selamat pagi. Saya ucapkan kepada kita semua di pagi hari ini. Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Di pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan singkat bagi kita. Dan biarlah renungan ini boleh menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kita untuk kita berjalan di sepanjang hari ini. Saya memberikan judul renungan di pagi hari ini adalah jangan mementingkan diri sendiri. Apakah saudara pernah bertemu dengan orang yang suka mementingkan diri sendiri? Nah, bagaimana rasanya kalau saudara bekerja sama dengan orang yang mementingkan diri sendiri? Tentu tidak enak. Atau mungkin saudara punya teman atau sahabat yang suka mementingkan diri sendiri. Ketika ngajak makan atau ngopi, ya maunya dia terus yang dibayari. Dia tidak mau ikut bagian untuk ikut membayar. Nah, apakah saudara suka? Tentu tidak. Sebabnya saya mengangkat topik ini di pagi hari ini karena memang tidak sedikit orang Kristen yang mementingkan dirinya sendiri. Tahu nggak saudara bahwa sifat mementingkan diri sendiri adalah sifat yang tidak baik. Karena mementingkan diri sendiri membuat diri kita rusak, bahkan tidak baik. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus pasal ke-5 ayat ke-15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, Bapak Ibu, orang yang mementingkan diri sendiri adalah orang yang paling mudah kecewa dan tersinggung. Karena berpusat pada dirinya sendiri, ya, ketika tidak diperhatikan, ketika tidak diperhitungkan, dia akan kecewa. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang sulit untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Amsal berkata, di dalam pasal ke-30 ayat 15 berkata, si lintah mempunyai 2 anak perempuan untukku dan untukku. Nah, ternyata orang egois yang hanya melihat atau mementingkan dirinya sendiri adalah digambarkan seperti lintah, Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita di dalam Yakobus pasal yang ke-3 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, itu sebabnya sangat jelas di akhir pembacaan kita firman Tuhan menegur kita atau mengingatkan kita begitu penting bagi Yesus untuk kita tidak mementingkan diri sendiri. Itu sebabnya Dia rela mati. Bahkan Dia berkata tadi, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Nah, ayat ini memberikan pelajaran yang penting bagi kita bahwa dalam pengiringan kita akan Tuhan tidak boleh mementingkan diri sendiri. Ya. Kita harus bisa memperhatikan orang lain. Nah, satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam melayani Tuhan adalah motivasi kita. Nah, motivasi kita melayani Tuhan atau mengiring Tuhan harus motivasi yang berkenan kepada Tuhan. Bukan semata-mata supaya kita diberkati. Melainkan kita rela melayani oleh karena kasih yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Filipi pasal yang pertama ayat 16 berkata, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Begitu luar biasa kalau kita melihat bagaimana perjalanan Rasul Paulus. Dia melayani Tuhan. Dia tidak memperhitungkan dirinya sendiri. Bukan dia rela dipenjara, difitnah. Dia mau melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena ada kasih Kristus yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupannya. Dan dia terima itu.
dan Dia kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, apa yang disampaikan di dalam ayat ini, sampaikan Paulus dalam ayat ini, tidak dapat dipisahkan dari apa yang telah dilakukan Paulus dalam pelayanan sebagaimana dijelaskan di dalam 2 Korintus pasal keempat ayat 5 dan 10 saya bacakan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami mempunyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat ini, Paulus berani membayar harga yang begitu mahal dalam pelayanannya. Dia tidak takut dengan penderitaan. Kenapa? Karena ada kasih Kristus dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya di pagi hari ini Tuhan ajarkan kita supaya kita mengasihi satu dengan yang lain, bahkan mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Jangan kita mementingkan diri sendiri, karena Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita. Di dalam Yohanes pasal ketiga 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak mementingkan dirinya, tidak menyayangkan anaknya yang satu-satunya. Dia rela dikorbankan supaya kita semua beroleh keselamatan daripada Tuhan. Amin. Bahkan di dalam 2 Korintus pasal ke-5 dan 14 berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Nah, ini adalah dasar daripada pelayanan Paulus. Dia melayani Tuhan, rela menderita untuk pelayanan Tuhan, karena ada kasih Kristus yang menguasai hidupnya. Dan sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita, bagi setiap kita mendengarkan renungan ini, biarlah kasih Kristus yang menguasai kehidupan kita. Saya katakan begini, orang yang sudah dikuasai oleh kasih Kristus, tidak ada alasan bagi dirinya untuk mementingkan dirinya sendiri. Bahkan sebaliknya begini, orang yang sudah dikuasai oleh Kristus, tidak ada alasan untuk tidak mengasihi orang lain. Itu sebabnya bagi hari ini, izinkan kasih Kristus menguasai kehidupan kita, sehingga kita melayani Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, melayani pekerjaan Tuhan, karena ada kasih Kristus yang menguasai kehidupan kita. Dan ketika kita lakukan ini, saya percaya ada berkat, sukacita, kemuliaan Allah yang menyertai kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini buat kebaikan-Mu bagi kami. Kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan, mengajarkan kami untuk tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi biarlah kasih Kristus yang menguasai kami, sehingga kami boleh mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, karena ada kasih Kristus yang menguasai kami. Berkati kami sepanjang hari ini, dimanapun kami berada. Dalam pekerjaan kami diberkati Tuhan, dalam keluarga kami diberkati Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin.